Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Kembali lagi dengan kami, cerita inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki dan berkah dari Allah ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah inspirasi berjudul, Orang Ini Sakti, Bisa Menggandakan Uang Namun. Sebuah kisah nyata yang akan membuat kita semua berpikir dua kali sebelum terbuai oleh janji-janji manis dunia. Karena kadang, di balik kekuatan yang katanya luar biasa, tersembunyi niat jahat yang begitu halus. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Pak Darmin. Usianya sekitar 55 tahun. Penampilannya sederhana, bahkan terkesan biasa saja. Tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, hidup seorang diri di rumah kayu tua yang sudah mulai miring. Tak banyak orang mengenalnya secara dekat, namun kabar tentangnya menyebar cepat ke berbagai wilayah. Bukan karena ia seorang pejabat. Bukan pula karena ia seorang pengusaha besar. Tapi karena satu hal yang membuat semua orang penasaran. Katanya, Pak Darmin bisa menggandakan uang. Desas-desus itu mulai terdengar sejak 2 tahun terakhir. Katanya, siapa saja yang datang padanya dan menyerahkan sejumlah uang, bisa kembali keesokan harinya dan menerima 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari jumlah awal. Mungkin kedengarannya mustahil. Tapi konon sudah banyak orang yang membuktikannya. Salah satunya adalah Wahyu, seorang pemuda tanggung yang tinggal di kota Bogor. Wahyu awalnya hanyalah seorang karyawan konter pulsa. Gajinya pas-pasan, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba, dalam waktu kurang dari 3 bulan, Wahyu bisa membeli motor baru, renovasi rumah orang tuanya, dan bahkan membuka toko kelontong kecil. Ketika ditanya, Wahyu hanya menjawab sambil tersenyum, "Saya cuma bersedekah dan Allah membalasnya lewat jalan yang tidak saya duga." Namun di balik senyum itu, banyak yang percaya bahwa Wahyu adalah salah satu dari mereka yang sudah dibantu Pak Darmin. Kisah ini sebenarnya berpusat pada seorang pemuda bernama Rendi. Usianya 29 tahun. Tinggal di Jakarta dan sedang dalam kondisi hidup yang serba sulit. Rendi baru saja kehilangan pekerjaan sebagai staf marketing di sebuah perusahaan startup yang bangkrut karena pandemi. Uang tabungannya menipis. Cicilan menumpuk. Ibunya sedang sakit di kampung dan butuh biaya berobat. Ia sudah mencoba mencari kerja ke sana kemari, namun selalu gagal. Sampai suatu malam, ketika ia sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, ia bertemu dengan temannya semasa SMA, Rian. Rian kini tampil berbeda. Rapi, wangi, mengenakan jam tangan mahal dan baju branded. Padahal dulu, Rian adalah murid biasa yang selalu berada di urutan bawah kelas. Randy pun tak bisa menahan rasa penasarannya. "Lo kerja di mana sekarang, Yan?" tanya Randy. Rian tersenyum, menatap Randy dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Gue gak kerja, Endik. Tapi hidup gue alhamdulillah berkah." "Berkah? Maksud lo?" "Lo pernah dengar tentang orang sakti yang bisa gandain uang?" Randy mengernyit. "Hah? Itu MAH penipuan. Udah banyak tuh yang ditangkap polisi." Tapi Rian hanya menggeleng. "Lo belum tahu siapa Pak Darmin." Malam itu, di bawah cahaya lampu jalanan yang temaram, Rian bercerita panjang lebar tentang pengalaman pertamanya bertemu Pak Darmin. Bagaimana ia membawa uang 2 juta, lalu keesokan harinya diberikan 4 juta. Lalu mencoba lagi dengan 5 juta, dan dapat 10 juta. Semuanya berjalan lancar, katanya. "Gue gak tahu gimana caranya. Tapi gue yakin, dia bukan orang biasa," ujar Rian. Randy diam. Ada suara dalam hatinya yang berteriak, "Ini jebakan!" Tapi ada juga rasa penasaran yang mengusik. "Kalau beneran bisa, gue bisa lunasin utang."
bisa bawa emak berobat. Dan dari situlah semuanya dimulai. 3 hari setelah pertemuan dengan Ryan, Randy akhirnya memberanikan diri. Ia meminjam uang sebesar 5 juta rupiah dari temannya, pura-pura untuk kebutuhan mendesak. Dalam hati, ia berkata, kalau ini berhasil, gue balikin lebih dari cukup. Kalau gagal, ya semoga enggak. Dengan uang itu, Randy naik bus menuju Bogor, lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek online menuju kaki Gunung Salak, tempat di mana rumah Pak Darmin berada. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk antara harapan, keraguan, dan ketakutan. Sesampainya di desa yang disebutkan Ryan, suasananya sunyi. Rumah-rumah terlihat tua, dan jalanan sempit diapit sawah yang menguning. Pak Darmin rumahnya yang mana ya, Bang? Tanya Randy ke tukang ojek. Si tukang ojek meliriknya dari kaca spion. Itu yang rumah kayu di ujung sana. Tapi hati-hati, ya. Banyak yang datang, tapi gak semua balik. Randy menelan ludah. Pak Darmin menyambutnya dengan ramah. Pakaiannya sederhana, sarung, baju koko kusam, dan peci yang sudah pudar warnanya. Tapi matanya tajam dan penuh wibawa. Mau coba? Tanya Pak Darmin sambil menatap Randy. Iya, Pak. Kalau boleh, saya bawa 5 juta. Pak Darmin tidak banyak bicara. Ia hanya mengambil uang itu, memasukkannya ke dalam kotak kayu tua, lalu menutupnya dengan kain putih. Besok, jam 2 siang. Datang lagi ke sini. Jangan telat. Jangan ajak siapa-siapa, ucapnya. Randy mengangguk dan pamit. Malam itu, ia tidur di masjid kecil di desa itu, gelisah. Antara percaya dan tidak, tapi hatinya terus berdoa. Allah, kalau ini jalan MU, tolong lancarkan. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, Randy kembali ke rumah Pak Darmin. Ia deg-degan, jantungnya berdetak kencang. Pak Darmin keluar membawa kotak yang sama. Dibukanya perlahan dan di dalamnya ada 2 bundel uang, masing-masing 5 juta. Total 10 juta rupiah. Silakan, ucap Pak Darmin. Randy hampir tak percaya. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Ia sempat mengecek satu persatu. Asli. Uang baru. Masih hangat. Ini beneran, Pak? Tanyanya. Pak Darmin hanya tersenyum samar. Allah Maha Memberi. Tapi jangan rakus. Semakin besar yang kau bawa, semakin besar pula ujianmu. Randy mengangguk. Di kepalanya hanya ada satu hal, gue harus balik lagi. Bawa lebih banyak. Ini kesempatan. Seminggu kemudian, Randy kembali. Kali ini, ia pinjam 20 juta dari berbagai teman dan koperasi. Ia kembali ke tempat Pak Darmin, dan hasilnya menjadi 40 juta. Randy senang bukan main. Ia mulai merasa ini jalan keluar dari semua kesulitannya. Dalam 2 bulan, Randy sudah melakukan ritual itu 7 kali. Total uang yang digandakan Pak Darmin hampir 200 juta rupiah. Ia mulai hidup mewah. Beli motor, ganti handphone, bahkan mulai pacaran lagi. Tapi, ia lupa satu hal, belum ada yang tahu bagaimana cara Pak Darmin bisa melakukannya. Ia terlalu sibuk menikmati hasilnya. Suatu malam, Ryan datang lagi. Kita ajak investor besar, Endik. Gue kenal orang kaya. Dia mau taruh 1 miliar ke Pak Darmin. Randy tercengang. 1 M. Gila kan? Kalau digandakan jadi 2 M cuma semalam. Tapi lo yakin Pak Darmin mau? Makanya kita bujuk sama-sama. Randy awalnya ragu. Tapi 1 miliar itu jumlah yang bisa membuat hidupnya berubah selamanya.
Randy dan Rian datang menemui Pak Darmin dengan penuh keyakinan. Bersama mereka, hadir seorang pengusaha muda bernama Haris. Wajahnya tenang, berjas rapi, dan tampak sangat percaya diri. "Pak Darmin," ucap Haris pelan. "Saya ingin mencoba. Tapi saya bawa besar. 1 miliar rupiah. Pak Darmin hanya menatapnya, lalu menoleh ke Randy dan Rian. Banyak yang datang bawa uang besar. Tapi belum tentu kuat dengan akibatnya. "Tolong, Pak," pinta Randy. "Haris ini orang baik. Saya jamin." Pak Darmin mengangguk pelan. "Baik. Tapi syaratnya 1. Jangan pernah kembali ke sini kalau niat kalian untuk pamer." Ketiganya sepakat. Hari itu juga, uang 1 miliar diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak kayu yang sama. Prosesi berjalan seperti biasa. Tidak ada hal ganjil. "Besok, jam 2 siang, ucap Pak Darmin dengan suara rendah. Keesokan harinya, ketiganya datang dengan semangat membuncah. Mereka duduk di teras rumah Pak Darmin. Wajah mereka penuh harap. Namun, jam sudah menunjukkan pukul 2:10. Pak Darmin belum muncul. Jam 20. Masih sunyi. Rumah itu sepi. Tirai jendela tertutup rapat. Rian mulai gelisah. Randy mengetuk pintu. Tidak ada sahutan. Haris mulai panik. "Pak Darmin, ini kami." "Kami datang," teriak Randy. Tetap tidak ada jawaban. Haris akhirnya mendorong pintu. Terkunci. Mereka mencoba mengintip dari jendela. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kotak kayu pun tidak terlihat. Rumah itu seperti telah ditinggalkan lama. Pak Darmin lenyap. Malam itu, Haris mengamuk. Ia menuduh Randy dan Rian menipunya. Rian juga bingung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Randy mulai merasakan teror. Uang 1 miliar itu bukan main-main. Ia takut dicari polisi. Takut diancam orang. Ia mulai menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan hari, kabar tentang penipuan penggandaan uang menyebar. Beberapa orang mulai curiga ke Randy, karena dialah yang sering membawa orang ke rumah Pak Darmin. Randy mencoba menghubungi Rian. Tapi nomor Rian tidak aktif. Ia pergi ke rumah Rian. Kosong. Tidak ada orang. Tetangga bilang, Rian sudah pindah sejak 2 hari lalu. Randy merasa dunianya runtuh. Ia tidak hanya kehilangan uang dan harapan, tapi juga dikhianati. 2 minggu kemudian, saat Randy sedang duduk termenung di sebuah warung kecil di Bogor, seorang pria tua mendekatinya. "Kamu Randy?" tanya pria itu. "Iya, Pak." "Siapa ya?" "Aku tetangganya Pak Darmin. Mau aku kasih tahu sesuatu?" Randy menatap pria itu dengan penuh penasaran. Pak Darmin sudah meninggal 3 tahun lalu. Meninggal mendadak. Tapi rumahnya sering disewa orang. Katanya buat syuting. Aku gak paham. Tapi banyak orang aneh datang ke sana. Termasuk cowok tinggi, rapi, sering pakai jas. Namanya siapa ya? Haris, kalau gak salah. Darah Randy seketika dingin. Haris? Yang jadi investor itu? Dan satu lagi. Aku pernah lihat dia datang bareng temannya namanya Rian. Randy nyaris pingsan. Ternyata, Haris dan Rian satu tim. Mereka sengaja membuat cerita bahwa mereka pernah digandakan uang. Mereka memanipulasi, membuat ritual dengan Pak Darmin palsu, menyewa rumah itu, dan menggunakan kotak kayu untuk aksi teatrikal. Uang-uang sebelumnya memang dikembalikan,
Tapi itu hanya untuk membuat korban percaya. Semua itu modus penipuan besar. Menggunakan psikologi. Menggunakan keinginan orang akan jalan pintas. Dan Randy adalah target utama mereka. Karena dia miskin, lugu, mudah percaya, dan punya banyak teman. Cocok dijadikan corong agar orang lain ikut masuk perangkap. Kini semuanya lenyap. Randy kehilangan segalanya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Randy hidup dalam keterpurukan. Ia harus menjual motornya, handphonenya, dan kembali menumpang di rumah orang tuanya yang sederhana. Wajahnya lusuh, tubuhnya kurus, dan pikirannya dipenuhi penyesalan. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata. Ya Allah, aku bodoh. Aku terlalu tamak. Aku terlalu percaya jalan pintas. Ia sempat berniat mengakhiri hidupnya. Tapi suatu hari, seorang ustadz yang biasa ceramah di masjid dekat rumahnya, mendatanginya. Randy, ujianmu berat. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Allah masih sayang. Kamu masih diberi waktu untuk bertobat. Ustadz itu memberinya pekerjaan sebagai penjaga kebun pesantren. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan dan hidup sederhana. Dan dari sanalah, perlahan-lahan, Randy mulai menata hidupnya kembali. 2 tahun kemudian, Randy tidak lagi menjadi penjaga kebun. Ia dipercaya menjadi bendahara pesantren karena kejujurannya. Ia juga sering diminta berceramah di kalangan remaja, khususnya tentang bahaya penipuan berkedok mistik dan penggandaan uang. Ia menceritakan semua pengalamannya, dari awal sampai akhir. Tanpa malu. Tanpa disembunyikan. Karena ia tahu, apa yang ia alami adalah pelajaran berharga. Randy akhirnya menyadari, keajaiban itu bukan tentang uang yang muncul tiba-tiba. Tapi tentang hati yang mampu bersabar, bersyukur, dan bertahan di jalan yang lurus. Dan akhirnya, saudaraku, kisah Randy menjadi cermin bagi kita semua. Bahwa dalam hidup ini, tidak ada keberkahan dalam harta yang datang dengan cara yang salah. Sekalipun kelihatannya mudah, cepat, dan menggiurkan, jika jalannya keliru, maka ujungnya pasti hancur. Allah tidak pernah tidur. Dia tahu mana yang tulus, dan mana yang tamak. Dan setiap detik hidup yang kita jalani, adalah ujian demi ujian untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Jangan mudah tergoda jalan pintas. Jangan cari kekayaan instan. Karena sejatinya, kekayaan yang sejati adalah hati yang tenang dan hidup yang diberkahi. Jazakumullah khairan katsiran sudah menyimak cerita inspiratif dari kami hari ini. Jika kisah ini memberi pelajaran dan membuka mata hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe channel Cerita Inspirasiku, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya.